Yang saya hormati Bapak Deputi Bank Indonesia Cirebon, yang saya hormati seluruh pejabat Bank Indonesia Cirebon, yang saya hormati Bapak Ketua PPBI Cirebon, yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi semuanya keluarga besar Bank Indonesia Cirebon, baik yang masih aktif maupun yang sudah alumni. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengadakan pengajian dengan mengangkat tema kita menyambut bulan suci Ramadan, yang insya Allah tinggal beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama menyambut datangnya bulan suci, menyambut datangnya Ramadan, yang Rasulullah memberikan garansi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu garansi dari Nabi, itu garansi dari Rasul, bahwa siapapun orangnya yang bahagia, yang senang luar biasa menyambut bulan Ramadan, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Pertanyaannya, kira-kira yang hadir di tempat ini kita semua termasuk orang yang bahagia menyambut Ramadan atau biasa-biasa saja? Bahagia atau biasa-biasa saja? Bahagia pisan atau bahagia BGT? Biasa sekarang zamannya zaman WA, Pak. Kadang-kala nulis hati-hati saja, hati loro. Selamat ulang tahun HBD. Terima kasih TKS, masih di jalan OTW. Jadi kita bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, betul? Bahagia menyambut datangnya bulan puasa, betul? Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan garansi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua akan dijauhkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu apakah cukup dengan hanya bahagia kemudian garansi itu kita dapatkan? Ternyata tidak. Sama seperti halnya kita beli handphone, kita beli laptop, atau beli barang-barang elektronik lainnya. Ada kartu garansi di dalam kotaknya, ada garansi di dalam dusnya. Apakah kemudian ujuk-ujuk langsung dapat garansi? Tidak. Ada prosedurnya, ada syaratnya, ada aturannya. Handphone kalau misalnya rusak karena memang rusak, bukan karena jatuh, bukan karena nyemplung di air, tiba-tiba ngeheng, maka ini kemudian dapat garansi. Laptop pun sama, ini dapat garansi. Saya beli laptop, saya beli handphone, Bapak ini nanti dapat garansinya 2 tahun, Pak. Syaratnya garansi diterima kalau memang rusaknya rusak bawaan. Kalau jatuh gimana, Pak? Ya beda lagi tuh, Pak. Kalau nyemplung di air, ya beda lagi tuh, Pak. Kalau ngeheng kebanyakan video WA gimana? Ya beda lagi tuh, Pak. Waduh. Ternyata garansi tidak ujuk-ujuk langsung kita dapatkan. Ada aturannya, ada ketentuannya. Apalagi garansi Rasulullah terkait dengan bulan Ramadan. Maka di sini nggak ujuk-ujuk yang penting senang, yang penting bahagia, nanti dijauhkan dari api neraka. Ternyata tidak. Ada aturannya, ada prosedurnya, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala ada orang yang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bikin spanduk di kampung-kampung, di balai desa, di mana-mana. Selamat datang bulan Ramadan, marhaban ya syahro Ramadan. Ada lagi yang mulai nyulet bledogan, kalau kata orang Cirebon bilang, duar, subhanallah. Kayak saya tadi malam, rumah saya dekat Hotel Aston, Pak, di sampingnya. Jadi kalau misalnya ditanya, Ustadz rumahnya di mana? Di Aston. Wih, hebat Hotel Aston, padahal di bawahnya. Itu ramai sekali petasan. Tuh, tanya ini dalam rangka apa? Elat maning bulan puasa, Pak Ustadz. Jadi digawe rame, digawe guru. Oh, gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan kita menyambut bahagia bulan Ramadan? Ternyata tidak.
Bahagia menyambut bulan Ramadan adalah kita mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagaimana yang diangkat di tema ini, bulan Ramadan memperkuat nilai iman Islam kita. Kita memperkuat. Ketika kita mau kuat, kita persiapkan segala sesuatunya. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah kesehatan kita. Jadi mohon maaf yang biasa al-ngududu wal ngelempusu. Stop dulu dah. Stop, bentar lagi bulan Ramadan. Ya itu dia Pak Ustaz, karena bentar lagi bulan Ramadan, kang wareg ngudu deh. Wah, berhenti. Khawatir apa? Khawatir nanti pas bulan Ramadan sakit, akhirnya nggak maksimal puasanya. Jaga kesehatan baik-baik. Yang biasa begadang, yang biasa porsir ketika kerja, rem sedikit dah. Kenapa? Karena bentar lagi bulan Ramadan. Kesehatan harus diperhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga ia mau merubah nasibnya sendiri. Maka dalam riwayat lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nasib di sini adalah nikmat, dan di antara nikmat itu adalah nikmat sehat wal afiyat. Kita dapat kesehatan dari Allah, jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Pola makan, pola istirahat, dan lain sebagainya. Apalagi bentar lagi bulan Ramadan. Kira-kira ketika nanti bulan Ramadan kita siap, bahkan termasuk tadarus Al-Qur'annya pun siap, termasuk sholat tarawihnya pun siap. Makanya saya kemarin-kemarin 2 minggu menjelang Ramadan, gigi yang biasanya enggak sakit tiba-tiba sakit, segot ya Allah. Istri nanya, kenapa Bi? Lara untu pun. Waduh. Delat maning bulan puasa bae jelara untuh. Akhirnya bawa ke dokter gigi, kata dokter gigi, wah kian si angel kudu dicabutin di rumah sakit. Aduh, ana maning bae pengen bulan puasa loh. Harus ada penanganan khusus, kata saya. Subhanallah. Memang yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman kan ikhtiar, betul tidak? Ikhtiar menjaga kesehatan, ikhtiar menjaga keselamatan, tapi pada akhirnya semua Allah yang menentukan. Kadang-kala ada orang yang dia pola makannya sudah baik, olahraganya baik, pola istirahatnya baik, tapi tetap saja sakit. Makanya benar kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa fi ayyi ardin tamut. Dan engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan engkau lakukan esok hari, dan engkau tidak akan pernah tahu di bagian bumi mana engkau akan mati. Semua rahasia Allah. Akan tetapi walaupun semuanya rahasia Allah, kita sebagai hambanya wajib untuk ikhtiar, berusaha menjaga semua nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, kita persiapkan kesehatannya. Setelah siap kesehatannya, persiapkan mentalnya, iman Islam takwanya. Jangan kemudian kita, Pak, bentar lagi bulan Ramadan, ayo kita siap-siap jamaah, Pak, nanti aja jamaahnya kalau udah puasa. Sekian sih durung puasa, wis santai we di situ. Wah. Jangan. Nanti ajalah baca Qur'annya kalau bulan Ramadan. Nanti kalau bulan Ramadan baru tadarus, baru ngecos baca Al-Qur'an. Sekarang bulan Ramadan wis santai saja lah. Ini salah. Rasulullah menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi kita bertakwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, akan tetapi dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk waktu. Kita bertakwa bukan hanya ketika bulan puasa, bertakwa bukan hanya ketika bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun kita harus senantiasa menjaga iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai dari sekarang, yang biasanya jauh dari masjid, semakin dekat kita dengan masjid. Yang biasanya jauh dari Al-Quran, dekat-dekatlah kita dengan Al-Quran. Yang biasanya yang namanya sodakoh, infak, berbagi itu al-bakhilu wal meditu wal koretu. Masya Allah. Dari sekarang kita biasakan berbagi. Tunjukkan bahwa kita dengan ini sedang menunjukkan bahwa kita siap untuk menyambut datangnya bulan yang mulia, Syahrul Ramadan namanya, insya Allah. Kira-kira lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Sampai jam 2 siang siap atau tidak? Wah, enak siap. Sayanya capek ngomong sampai jam 2 siang. Kayak saya ceramah di wilayah Kuningan perbatasan dengan Brebes.
namanya ada di sana Cibingbin. Subhanallah. Pengajian kalau di kota-kota, Pak, pengajian itu maksimalnya jam 9 udah selesai. Tapi yang namanya di kampung tabligh akbar selesai itu jam 2 malam baru selesai. Subhanallah. Saya dijemput jam 10 malam sama panitia. Acaranya di mana, Pak? Di Cibingbin, ngelewatin Luragung. Masya Allah. Saya dijemput jam 10, nyampe kannya jam tirak. Akhirnya saya dibawa naik gunung, turun gunung, naik gunung. Akhirnya ini kok nggak nyampe-nyampe. Kelihatan jangan-jangan ada kampung nih. Kayaknya saya ceramah di tempat ini nih, di kampung ini nih. Bukan Pak Ustadz, lewat lagi. Ya Allah. Lewat jauh lagi, ada perkampungan lagi. Saya pikir, jangan-jangan saya ceramah di sini nih. Bukan Pak Ustadz, masih jauh lagi. Lama-lama saya mikir, ini saya mau ceramah apa diculik ini? Karena waktu itu lagi musim penculikan Ustadz, jadi agak parno juga. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan begitu dimuliakan oleh Allah? Maka jawabannya adalah karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan itulah untuk yang pertama kalinya diturunkan Al-Qur'an. Andai saja Al-Qur'an untuk pertama kali diturunkan di bulan Rabiul Awal, niscaya bulan Rabiul Awal itulah yang akan menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Al-Quran untuk yang pertama kali diturunkan di bulan Rabiul Akhir, niscaya bulan Rabiul Akhir itulah yang akan menjadi bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir ataupun yang lainnya, niscaya bulan-bulan itulah yang akan ditetapkan sebagai bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fakta sejarah menyebutkan bahwa Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan bukan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Rabiul Akhir, bukan di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir ataupun yang lainnya. Akan tapi Al-Quran untuk yang pertama kalinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi bisa dikatakan bulan Ramadan itu bulan ulang tahun Al-Quran. Jadi yang ulang tahun bukan hanya Pak Kepala Deputi saja, bukan. Yang ulang tahun bukan hanya ketua PPBI saja, bukan. Tapi Al-Quran pun ada ulang tahunnya. Kapan ulang tahunnya Al-Quran? Bulan Ramadan. Tanggalnya lu tanggal piro Pak Ustad? Tanggal 17 Ramadan. Makanya di masjid-masjid, di surau-surau, di musolah-musolah, di langgar-langgar, biasanya kalau tanggal 17 bulan Ramadan, mereka banyak yang memperingati nuzulul Quran.